Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya pertama-tama perkenalkan nama saya Muhammad Afif Syahputra, yaitu salah satu peserta dari MSIB Digital Operation. Nah, di sini saya mengadakan kelas untuk kelas wakaf, kemudian mengundang Bapak, Ibu, dan juga teman-teman sekalian untuk mengikuti kelas yang saya adakan pada pagi hari ini. Nah, untuk tema kali ini yaitu eh, wakaf uang amal jariah paling mudah. Oke, mungkin bisa langsung saja ya. Kita mulai kelas pada pagi hari ini. Oke. Nah, setelah mendengar kata wakaf, apa yang Bapak, Ibu, dan teman-teman ketahui? Mungkin eh, ada yang berpikir kalau wakaf itu hanya berupa tanah atau apa gitu. Mungkin ada yang mau menyampaikan pendapatnya mengenai kata wakaf itu sendiri. Oke, mungkin belum ada ya. Oke, kita lanjut saja dulu. Oke, jadi wakaf itu merupakan salah satu filantropi Islam yang memiliki cakupan yang sangat luas. Karena pemanfaatannya bukan hanya untuk hal-hal yang mengandung unsur ritual, namun juga dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan secara kemanusiaan. Contoh yang menarik adalah dari universitas ternama yaitu Al-Azhar University di Mesir yang menjadi universitas yang semua fasilitas pendidikannya berasal dari wakaf. Bahkan anggaran belanja dari Universitas Al-Azhar melebihi anggaran belanja dari negara Mesir itu sendiri. Jadi besar sekali ya karena bisa melebihi anggaran belanja dari negara Mesir itu sendiri. Namun tidak hanya di negara-negara yang mayoritas Muslim saja ya, karena bagi sebagian kalangan mungkin berpikiran bahwa hanya di negara-negara yang dengan mayoritas Muslim saja yang memiliki wakaf. Namun, 10 universitas top di dunia seperti Harvard University, Yale University, Stanford University, dan juga universitas ternama di dunia lainnya juga memiliki berbagai fasilitas pendidikan yang berasal dari skema pendanaan sosial. Nah, skema pendanaan sosial ini mirip juga seperti wakaf, yang istilahnya mereka sebut dengan endowment fund atau foundation, dan yang lain sebagainya. Seperti itu. Jadi, tidak hanya di negara yang mayoritas Muslim saja ya, yang eh, memiliki program seperti wakaf seperti itu. Jadi, di negara-negara maju di Eropa sana, bahkan seperti Harvard University dan juga Stanford University, mereka juga memiliki program untuk membantu pendidikan mahasiswa di sana melalui dengan pendanaan sosial seperti itu. Nah, menurut Anda, apakah wakaf itu penting untuk dilakukan? Oke, yang tadi udah membahas tentang beberapa university yang sudah melakukan dan menerapkan penggunaan wakaf ya untuk dana pendidikan. Jadi menurut Anda itu penting apa tidak? Oke, dari Ibu Trimulyani penting. Oke, berarti menurut Bapak Ibu sekalian wakaf itu penting ya? Ya, ya saya juga setuju ya. Mungkin dan dari teman-teman lain juga mungkin setuju ya. Jadi karena seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa wakaf manfaatnya bukan hanya untuk hal-hal yang mengandung unsur ritual saja, namun juga dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan secara kemanusiaan. Lebih lagi,
sudah dicontohkan dari University Al-Azhar di Mesir yang menjadi universitas yang semua fasilitas pendidikannya berasal dari lokal. Bahkan tadi sempat saya sebutkan bahwa anggaran untuk anggaran belanja dari Al-Azhar University itu melebihi anggaran belanja dari negara Mesir itu sendiri. Oke, lanjut. Bila wakaf itu penting, apakah Anda sudah berwakaf? Ya, ini pertanyaan untuk kita semua ya, yang menyatakan bahwa eh, wakaf itu penting, kemudian eh, wakaf itu juga bermanfaat bagi orang lain. Nah, kita bisa melihat ke diri kita sendiri, apakah kita sudah melakukan wakaf atau belum, atau masih belum tergerak hatinya. Oke, belum ya. Oke, maka jadi eh, gunanya kelas kita pada pagi hari ini ya itu untuk supaya kita lebih dekat dengan wakaf seperti itu ya. Jadi kita lebih tahu seluk-beluknya dan juga hal-hal mengenai wakaf itu sendiri. Oke, mungkin kita bisa langsung lanjut. Nah, apa yang membuat Anda sampai saat ini belum melakukan wakaf? Apakah karena eh, tidak memiliki dana atau atau masih kesulitan dalam melakukan apa namanya tata cara berwakaf seperti itu atau ada kendala yang lain? Hmm, bagaimana? Oke, belum ada dana ya dari Mbak Alfa. Oke, belum ada dana. Oke, mungkin yang lain. Oke, mungkin rata-rata emang berpikiran bahwa eh, wakaf itu hanya tanah atau bangunan atau hal-hal yang lain yang membutuhkan dana yang tidak sedikit ya. Oke, mungkin dari beberapa rekan-rekan yang lain juga memiliki pandangan yang sama terhadap itu karena eh, berpikiran bahwa waktu itu eh, selalu berupa tanah atau bangunan atau lain sebagainya. Oke, kita lanjut pembahasannya. Nah, mayoritas umat muslim belum berwakaf karena wakaf umumnya menganggap wakaf itu untuk orang yang berharta lebih. Nah, kebanyakan masih belum berwakaf itu karena ini ya teman-teman sekalian, karena menganggap bahwa wakaf itu sendiri membutuhkan dana yang besar. Kemudian masyarakat selalu beranggapan bahwa untuk berwakaf itu membutuhkan harta yang banyak terlebih dahulu, baru mereka akan berwakaf. Jika menunggu banyak harta dulu, saat ini saja kita bisa lihat ya, orang yang hartanya tergolong banyak itu masih enggan. Gimana ya? Bahkan yang hartanya sudah banyak aja masih enggan ya untuk melakukan wakaf. Padahal hal tersebut itu juga tidak ada ruginya bagi mereka. Karena eh, wakaf itu juga nantinya akan kembali ke diri kita masing-masing ya. Karena itu nanti yang memiliki amal jariah yang begitu banyaknya dan tidak terputus. Karena ya itu tadi pemanfaatannya dilakukan secara terus-menerus. Jadi tidak ada ruginya sebenarnya bagi mereka yang berharta banyak itu.
Namun ya balik lagi ke diri kita masing-masing, apakah kita tergerak hatinya untuk berwakaf atau tidak, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini merupakan contoh wakaf klasik atau wakaf yang sering kali kita dengar, namun eh, ya yang sering kali kita dengar terutama bagi kalangan generasi milenial ke atas ya, yang saat ini baru-baru mengetahui ini, yang hanya mengetahui wakaf klasik saja. Nah, wakaf klasik itu identik dengan tanah dan juga rumah atau bangunan. Jadi, wakaf itu menurut mereka biasanya dalam bentuk tanah dan bangunan yang membutuhkan biaya yang besar dan komitmen yang tinggi. Nah, ini tadi yang merupakan kendala beberapa eh, dari beberapa kalangan ya, yang menganggap bahwa wakaf itu hanya berupa tanah, rumah, dan bangunan yang memiliki biaya yang besar seperti itu. Jadi, eh, di masyarakat kita itu masih terlalu awam ya, apa namanya, untuk mengetahui tentang seluk-beluk wakaf itu sendiri. Jadi, semoga setelah kita nanti melaksanakan kelas ini, mungkin dari para teman-teman sekalian, dari Bapak yang hadir pada pagi hari ini, bisa mengetahui lebih dalam lagi mengenai wakaf. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ada tidak solusi agar semua orang dapat berwakaf tanpa harus menunggu kaya dan mampu? Oke, menurut kalian ada nggak sih solusi agar semua orang berwakaf tanpa harus menunggu kaya dan mampu? Oke, sepertinya ada, cuma belum tahu aja. Oke, nggak apa-apa. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Oke, oke, beberapa dari teman-teman sekalian beranggapan bahwa ada ya, cuma belum mengetahui ya apa solusinya. Oke, nggak apa-apa. Kita next dulu. Nah, jadi ini salah satu solusi dari eh, yang kita bahas sebelumnya ini. Solusi agar semua orang dapat berwakaf tanpa harus menunggu kaya dan mampu. Jadi, solusinya adalah tentang ini keputusan fatwa Komisi Fatwa MUI tentang wakaf uang. Nah, apa sih wakaf uang itu? Nah, jadi wakaf uang itu merupakan wakaf yang dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Nah, kemudian termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Wakaf uang itu juga memiliki hukum yang mengatur, yang berupa hukumnya jawas atau boleh. Nah, wakaf uang hanya diboleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan secara syar'i saja. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya dan juga tidak boleh dijual, dihibahkan, ataupun diwariskan. Oke, jadi meskipun eh, sudah ada yang mengatur tentang eh, wakaf uang ini, eh, namun tetap ya, eh, wakaf uang itu tidak boleh diperjualbelikan, kemudian dihibahkan ataupun diwariskan. Nah, jadi salah satu solusi untuk melakukan wakaf dengan tidak menunggu kaya atau mampu terlebih dahulu itu dengan cara menggunakan wakaf uang ini. Karena wakaf uang ini
berbentuk uang tunai ya. Jadi teman-teman sekalian dan serta yang lain mungkin saat ini juga memiliki uang cash gitu ya. Kali kalau misal harta bangunan, nah itu mungkin nanti berapa berapa puluh tahun ke depan baru memiliki hal tersebut. Terlebih kan teman-teman sekalian masih mahasiswa ya. Mungkin kalau ada bapak atau ibu itu mungkin bisa ya untuk wakaf tanah ataupun bangunan. Nah, kalau semisal di tingkatnya mahasiswa atau pelajar, nah itu lebih baik menggunakan wakaf dengan bentuk uang tunai atau wakaf uang. Karena ya balik lagi, karena itu memang eh, sering banget kita kita pegang ya. Bahkan saat ini mungkin kalian juga eh, sedang memegang uang ya di dompet kalian masing-masing mungkin ya. Oke, seperti itu. Jadi keputusan Fatwa MUI, Komisi Fatwa MUI mengenai otak uang itu ya sudah ada ya teman-teman sekalian. Oke, mungkin bisa di next. Nah, oh ya, ini juga ditetapkan di Jakarta 28 Safar 1423 Hijriah. Jadi eh, memang sudah lama ya, memang sudah lama eh, ditetapkan, cuma memang masih awam untuk di apa ya, disebarluaskan gitu, disosialisasikan ke masyarakat itu masih masih jarang jarang terjadi seperti itu. Karena memang wakaf uang sendiri baru digalakkan itu eh oh sorry sorry direncanakan itu mulai dari pemerintahan Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Cuma memang baru digalakkan itu di baru-baru ini. Kalau tidak salah di tahun 2020 ke atas baru digalakkan mengenai wakaf uang itu sendiri. Nah, jadi masih cukup cukup jarang ya untuk melakukan sosialisasi mengenai wakaf uang itu sendiri. Oke, ini bisa lanjutkan next. Nah, pasal UU nomor 41 tahun 2004. Benda yang dapat diwakafkan terdiri dari benda tidak bergerak, yang contohnya tadi seperti tanah, bangunan, dan tanaman. Kemudian benda bergerak dengan contoh uang, logam mulia, kendaraan, hak sewa, hak kekayaan intelektual, dan surat berharga. Nah, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, eh, surat-surat berharga itu masuk ke dalam pengertian uang itu sendiri. Jadi, contoh benda bergerak itu seperti uang, logam mulia, surat berharga lain, dan lain sebagainya itu dapat digunakan untuk wakaf uang seperti itu. Oke, oke, ini tadi ya. Jadi dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 itu memperbolehkan memperbolehkan eh, beberapa harta benda yang dapat diwakafkan ya, seperti benda tidak bergerak maupun benda bergerak. Seperti itu. Oke, next. Nah, wakaf uang merupakan solusi berwakaf bagi siapapun dan sah secara hukum agama dan hukum negara. Jadi,
beberapa hal tadi seperti fatwa MUI dan juga undang-undang sudah disebutkan mengenai wakaf uang ya. Jadi itu merupakan salah satu solusi bagi masyarakat yang ingin berwakaf namun masih belum memiliki harta benda yang cukup banyak atau eh, kaya lah ya kita bisa menyebutkannya seperti itu. Nah, bagaimana caranya bila ingin berwakaf uang? Oke, sebentar. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana cara bila ingin berwakaf uang seperti itu? Oke, kita lihat saja langsung ya. Mengenai tata cara yang ingin berwakaf uang. Nah, ini merupakan salah satu alur jika teman-teman sekalian ingin berwakaf uang. Nah, nah jadi tahap pertama itu merupakan wakif, wakif, wakif pada awalnya itu menyetorkan dana yang akan diwakafkan kepada eh, oke mohon maaf. Jadi eh, nantinya wakif itu akan menyetorkan dana yang akan diwakafkan itu kepada nazir, nazir wakaf uang. Nah, wakif ini juga memiliki hak penuh ya untuk menentukan nazir wakaf uang atau pengelola uang itu, pengelola uang wakaf itu. Karena nanti eh, uang dari eh, yang sudah terkumpul dari wakaf itu sendiri nanti akan dikelola oleh nazir itu. Jadi kita berhak nih untuk memilih siapa nazirnya. Nah, kita bisa memilih siapa nazir yang akan mengelola uang kita ya. Nah, kemudian kita juga akan menentukan nih mauquf alaihnya itu untuk siapa. Jadi mauquf alaih itu pihak yang menerima kebermanfaatan dari eh, wakaf yang kita lakukan seperti itu. Jadi kita bisa memilih nih pihak pengelola dengan pihak yang menerima manfaat dari wakaf kita. Nah, setelah kita memilih nadir, kemudian eh, muncullah sertifikat wakaf uang. Jadi setelah kita berwakaf, kita akan mendapatkan sertifikat wakaf uang dan juga akta ikrar wakaf uang sebagai bukti bahwa kita sudah melakukan wakaf. Jadi seperti apa ya? Seperti alat bukti gitu. Kalau misal kita sudah pernah melakukan wakaf. Nah, kemudian
Dana tersebut akan masuk ke rekening wakaf uang mengalir di LKSPWU sebagai dana abadi. Nah, untuk bidang yang akan kita tuju itu ada beberapa bidang ya, seperti bidang keagamaan, pendidikan, sosial, kesehatan, dan juga ekonomi. Contohnya kalau pendidikan ya, mungkin seperti pembangunan sekolah atau pembangunan madrasah dan juga eh, untuk meningkatkan mutu pendidikan seperti itu ya. Untuk ekonomi sendiri mungkin ada contohnya seperti pengembangan UMKM, kemudian usaha mikro juga, kemudian ada apa namanya ya seperti itu, seperti UMKM dan juga eh, seperti pedagang-pedagang ya, pedagang kaki lima atau lain sebagainya. Untuk memilih ini, memilih keagamaan ini, mohon maaf, memilih bidang kelima bidang ini kita bisa menentukan secara langsung karena kita memiliki hak, hak yang sudah disebutkan tadi untuk menentukan mauquf alaih atau penerima manfaat dari wakaf yang kita lakukan seperti itu. Oke, jadi seluruh sistem perwakafan itu yang kita lakukan ini, yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya, itu sudah diawasi oleh otoritas perwakafan. Otoritas perwakafan Badan Wakaf Indonesia seperti itu. Oke, next ya. Slide terakhir sepertinya ya. Nah, segera miliki amal jariah melalui wakaf yang mudah, murah, dan sederhana, yaitu wakaf uang. Karena memang selain memiliki kemudahan ya, dan juga tidak memerlukan biaya banyak, wakaf uang sendiri, wakaf uang sendiri tergolong fleksibel juga, karena di beberapa platform itu juga sudah ada yang menerima wakaf uang itu sendiri. Kemudian payment pembayaran juga saya rasa lebih fleksibel juga karena dari mana saja dan kapan saja kita bisa melakukan wakaf. Jadi tidak perlu repot-repot datang ke kantor, kemudian eh, menentukan mau wakaf kemana dan lain sebagainya. Nah, itu sudah sekarang sudah ada platform-platform digital yang menyediakan untuk berwakaf, terutama di wakaf uang itu sendiri. Nah, oke. Setelah tadi saya sampaikan beberapa materi yang mungkin masih sedikit ya. Eh, Oke, baik. Mungkin ada yang ingin mau bertanya? Saya persilahkan. Oke, silakan. Oke, saya tunggu 5 menit ya untuk melakukan sesi diskusi. Mungkin kalau ada yang mau bertanya bisa mengetikkan di kolom chat saja, nggak apa-apa.
Oke, sudah ada dua pertanyaan di sini ya. Oke, pertanyaan dari Mbak Afifah. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu terkait wakif itu apa, LKSP itu apa. Oh ya, tadi eh, belum dijelaskan ya secara lebih lanjut mengenai wakif itu apa, LKSP itu apa ya. Oke, yang pertama itu wakif ya. Jadi wakif itu merupakan pihak yang mewakafkan harta benda yang miliknya. Atau contohnya ya, seperti misal, misal Mbak Afifah ingin melakukan wakaf uang nih, sebesar 50.000 rupiah. Nah, itu Mbak Afifah disebut sebagai eh, seorang wakif. Karena wakif itu merupakan seseorang yang memberikan harta benda miliknya untuk mewakaf seperti itu. Nah, kemudian KSPWU itu apa ya? Oke. Jadi KSPWU itu merupakan lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Nah, jadi KSPWU itu merupakan singkatan ya, singkatan eh, dari lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Nah, jadi LKSPWU itu apa sih? Nah, jadi LKSPWU itu merupakan badan hukum Indonesia yang bergerak pada bidang keuangan keuangan syariah ya, bidang keuangan syariah yang ditetapkan oleh Menteri sebagai lembaga keuangan syariah penerima uang. Nah, jadi LKSPO ini merupakan badan hukum yang nantinya juga ikut mengawasi eh, wakaf uang itu sendiri. Jadi dana yang kita wakafkan itu akan diawasi oleh LKSPO ini dan juga akan apa namanya akan diawasi ya, pokoknya diawasi seperti itu. Jadi LKSPO itu merupakan badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan syariah. Oke, seperti itu ya pertanyaan dari Mbak Afif. Mungkin eh, kita bisa lanjut ke pertanyaan yang kedua dari Ibu Tri Mulyani. Adakah peraturan yang mengatur bahwa wakaf uang itu diperbolehkan? Karena selama ini yang saya tahu hanya wakaf melalui tanah dan sebagainya. Oke, ya, karena memang selama ini eh, masyarakat kita juga masih awam ya mengenai wakaf uang itu apa. Nah, untuk peraturan yang mengatur bahwa wakaf uang itu diperbolehkan ya. Sebenarnya tadi sudah disebutkan mengenai eh, pasal ini, pasal 16, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Nah, harta benda yang dapat diwakafkan terdiri dari benda bergerak, yaitu uang. Nah, jadi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 itu sudah mengatur dan memperbolehkan bahwa wakaf itu menggunakan uang. Dan mungkin jika masih apa namanya masih kurang ya, masih kurang.
itu juga ada itu juga ada peraturan lain yang mengatur mengenai wakaf uang itu sendiri. Nah, salah satunya yaitu Peraturan Badan Wakaf Indonesia, Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, yang menyebutkan bahwa wakaf melalui uang harta benda wakafnya adalah barang atau benda yang dibeli atau diadakan dari dana wakaf melalui uang. Jadi nantinya dana wakaf uang itu sendiri nanti akan kita alokasikan untuk misal Ibu Trimulari mewakafkan uangnya 100.000 rupiah. Nah, dana 100.000 rupiah itu nantinya akan kita kelola, akan dikelola oleh Nazir. Nah, untuk pengelolaannya itu tergantung dari Nazirnya ya. Mungkin bisa diinvestasikan atau digunakan untuk keperluan lain yang sesuai syariah seperti itu. Nah, nanti hasilnya setelah diinvestasikan, nah, hasil investasi tersebut yang nantinya akan digunakan untuk pembiayaan atau untuk diserahkan ke balik tadi, yaitu penerima manfaat wakaf. Jadi tidak tidak apa namanya, tidak hanya sekedar menyerahkan uang terus langsung diserahkan ke bank lain seperti itu, tidak. Jadi uang yang masuk seperti yang sudah tadi jelaskan, uang yang diwakafkan itu akan dikelola terlebih dahulu seperti investasikan atau di eh, diinvestasikan atau digunakan untuk hal lain yang sesuai syariah yang menghasilkan laba seperti itu ya. Nah, kemudian laba atau keuntungannya dari eh, misal tadi investasi. Nah, keuntungan dari investasi itu yang 100.000 tadi, misal nih keuntungannya 2.000 rupiah per bulan. Nah, dana 2.000 rupiah itu yang nantinya akan diserahkan ke mau kepala itu. Jadi tidak langsung diserahkan ya dana wakafnya. Jadi kita akan mengelola terlebih dahulu, baru setelah itu baru eh, dana tersebut akan diserahkan seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi? Kita sudah cukup. Oke, cukup ya. Oke, oke, oke. Kalau misalnya sudah cukup, eh, oke, terima kasih saya ucapkan kepada para peserta sekalian, Bapak Ibu dan juga teman-teman sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam kelas Bapak pada pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat menambah wawasan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian mengenai wakaf uang. Nah, diharapkan ya setelah eh, apa namanya sesi diskusi tadi, diharapkan setelah sesi diskusi tadi dapat membuka wawasan yang lebih luas lagi
bagi para peserta untuk mengenal apa itu wakaf uang yang mudah, murah, dan sederhana. Oke, mungkin saya cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Alif Syahputra, pamit undur diri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.